Halo pemirsa Cokro TV, saya bersama Bung Ade Darmawan. Ini yang kedua ya Bung ya? Yang kedua. Ya, ini Terima tapi kasih, Bang Sal. Bung Ade ini selalu kita kenal selama ini kalau di medsos, di TV, dalam acara-acara talk show itu sebagai Sekjen Peradi Bersatu. Iya, Jadi betul. temanya tuh selalu soal hukum. Hukum, ya kan? betul. Tapi kali ini saya pengen ngobrol yang lebih luas. Siap, Karena Bang Sal. Bung Ade ini juga dulu aktif dalam aksi demonstrasi tahun 99 ya, 98 dan 99. 98, 99. Ya. Jadi cukup banyak tahulah tentang Medan, bagaimana demonstrasi di lapangan lah gitu ya. Nah, ini kan saya mau bicara mengenai apa yang terjadi kemarin Bung Ade tentang ya ada demo, kemudian diikuti oleh ada kerusuhan, ada penjarahan gitu ya, terus kemudian rame dan sekarang memang situasinya udah kondusif. Pak Prabowo sudah menyatakan menghargai aspirasi demonstran, tetap dan memperhatikan, tetapi tidak mentolerir penjarahan dan anarki. Gitu kan? Itu standpoint-nya Pak Prabowo. Ya. Terus juga ada narasi tentang narasi macam-macam, framing ya, bahwa ini ada geng Solo macam-macam gitu ya, yang apa di belakang demo ini apa. Terus juga ada narasi soal waktu itu akan muncul darurat militer. Nah ini juga rame di bocor alus kan ada draft darurat militer macam-macam gitu. Jadi saya ingin mendengarkan bagaimana pembacaan seorang Ade Darmawan tentang apa yang terjadi kemarin. Secara ini aja, gimana menurut Anda? Ya kalau kita berbicara demonstrasi, itu mulai disahkan itu 98 kan, sebenarnya kan. Bahwa berpendapat di muka umum itu diperjelas di situ sampai hingga tahun 99. Pasca pecahnya reformasi di zaman itu gitu. Kalau berbicara demonstrasi, ada demonstrasi memang mobilisasi. Artinya mobilisasi dilakukan di kampus-kampus. Bahwa kemudian sebelum demonstrasi itu biasanya tidak ada aksi spontan. Ada satu pokok perkara yang memang yang harus kita pikirkan bersama di dalam kampus. Ketika pada saat itu saya di Mahupa ya, di kampus, dan kampus saya juga memang kampus yang dekat sekali dengan peristiwa 98 itu sendiri, bahkan tetangga kampus kan. Iya, kan Bung Ade di Tarumanegara ya? Di Tarumanegara, jadi saya di Tarumanegara, tapi karena ada satu lain hal, karena memang Tarumanegara itu kan mahal sekali ya, perkuliahan di situ. Tetapi kalau berbicara tahun 98 saya masuk di situ. 98 itu April, penjaringan mahasiswa. Kemudian saya masuk tes, ikut, kemudian pada saat bulan April itu saya sudah mulai mendaftar dan sudah mulai ikut perkuliahan, kemudian meledak langsung. 12-13 Mei itu. Nah, penembakan mahasiswa Trisakti. Iya, betul sekali. Dan pada saat itu memang penembakan yang dilakukan itu ya kita ada di kampus. Memang kami melihat gitu. Secara depan mata. Itu kejadiannya siang ya atau pagi? Iya, sore. Sore ya. Oke. Terus kemudian ada aksi yang menyusul juga di situ sebenarnya yang lebih parah lagi yang kita pada saat mahasiswa salah satu ada dua kalau nggak salah naik Metro Mini pada saat itu akademi kepolisian ya. Dulu kita masih Akmil ya, Akademi Militer. Belum Akpol. Nah, jadi pemisahan antara kepolisian itu kan zamannya Megawati kan. Nah, jadi pada saat selesai itu kita tahu bahwa ini polisi baru lulus gitu. Terjadi pemukulan juga di situ terhadap mahasiswa Akademi Kepolisian itu. Dan itu sempat saya di lapangan itu saya yang megang polisi itu untuk tidak dikebukin lagi oleh mahasiswa. Ini setelah penembakan Trisakti ya? Setelah itu, 99 ya. Ya. Kemudian kami mengamankan di pos supaya tidak terjadi pembunuhan karena itu kayaknya bakal mati kalau kita lepas ya.
Cuman teman-teman mahasiswa itu, oh jangan kita banyak membela pada saat itu. Nah, itu adalah kalau saya berbicara terkait demonstrasi 98, 99, itu adalah masa kelam. 99 ini yang Semanggi Iya, sekali Semanggi itu satu ya. ya. Itu yang ada di pikiran saya adalah catatan kelam, Bang. Jadi saya tidak mau melegitimasi diri saya di situ. Karena sangat menyedihkan, karena kawan-kawan kami yang sempat nongkrong sama kita itu ikut ketembak dan meninggal kan. Bahkan di peristiwa 99 Semanggi 1, Semanggi 2 itu saya sempat 3 hari dalam gorong-gorong. Dipukul mundur pada saat itu dari Atmajaya, kami kumpul di situ, kemudian dipukul mundur sampai ke Senen. Kebetulan tempat saya pada saat itu Johar Baru kan. Oke. Nah, jadi gorong-gorong, maksudnya gorong-gorong? Iya, di Cempaka Putih. Di Selokan. Ya kami nggak keluar karena yang pertama memang sudah asap semua ya. Terus peluru juga kita nggak tahu nyasar siapa gitu kan. Zaman itu loh, itu sangat mengerikan sekali dan itu kalau bisa saya tidak mau mengklaim diri saya gitu untuk ikut dalam aksi itu karena ketakutan yang luar biasa. Terus keluarga juga sudah mengatakan bahwa jangan ikut-ikutan dan lain-lain sebagainya kan, ketakutan sudah sangat tinggi sekali pada saat itu Bang Sahal. Kami justru nggak tahu apakah kami sampai di titik di mana tempat kami, rumah kami gitu. Jadi saya bersama teman-teman pada saat itu kuliahan itu sempat tidur di jalan. Jadi rumah saya kecil. Ya, ini yang 99 ini ya, yang Semanggi 1 ya. Ya, Semanggi 1. Jadi rumah saya kecil, jadi teman-teman nggak berani pulang karena udah ditutup. Jadi penutupan itu dia keren banget sih cara tentara ya mengurung kita. Jadi memisahkan antara massa yang ada Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Jadi itu dimisahkan. Nah, jadi massa itu awalnya mahasiswa. Jadi kebanyakan yang bercampur itu penonton. Penonton itu masyarakat. Jadi kalau Bang Sahal mau berbicara terkait yang kemarin, ya, itu kita mulai ini. Jadi ini tadi kan istilahnya tuh refleksi masa lalu. Ya, refleksi masa lalu yang saya ceritakan. Nah, sekarang kondisi bahwa yang sekarang ini gimana menurut Bung Ade? Jadi kalau yang sekarang ini, Bang Sahal, ini bukan demonstran. Saya membagi 3 klaster di sini. Karena saya biasa di lapangan dan saya tahu betul bagaimana manajerial demonstrasi. Ya, yang saya lihat kemarin itu ada 3 kelompok saya bagi ya. Klaster pertama adalah klaster mahasiswa. Adik-adik mahasiswa yang saat itu menyuarakan rancangan undang-undang perampasan aset kan. Ya. Terus juga kemarahan terhadap DPR. Kemarahan terhadap DPR ya. Flexing, flexing dan lain sebagainya. Respon terhadap tunjangan dan lain rumah sebagainya. itu kan. Itu dari mahasiswa. Kemudian ada klaster sahabat kita, saudara kita lah ojek online. Ya. Ojek online yang dilindas oleh mobil taktis. Di mana ojek online ini menuntut agar kesatuan dari Brimob itu dihukum seberat-beratnya dikarenakan kesalahan yang terjadi kemarin. Ya. Itu klaster yang kedua. Klaster ketiga ini masyarakat penonton nih. Ini bukan demonstran. Demonstran itu kalau di kemahasiswaan itu kita paling minimal ada toa. Minimal ada toa. Kalau kita tidak bisa membawa mobil zaun, minimal ada toa. Ya untuk memberikan orasi dan lain sebagainya. Untuk menyampaikan pendapat biar didengar oleh orang yang berada di ruang tertutup. Ya tentunya kan harus pakai speaker kan biar dia ada demo di luar. Kalau nggak kan nggak kedengeran tuh Bang Sahal. Jadi kemudian ini 3 klaster ini kalau kita bagi ini semuanya kalau mahasiswa pasti terstruktur dia. Demonstrasi kemahasiswaan itu pasti terstruktur. Nggak ada satu demo kemahasiswaan yang tidak terstruktur. Tentu ada pokok perkaranya, persoalannya dulu yang kita bicarakan di kampus. Oleh rapat-rapat bersama BEM, Dalalis PMII, kemudian anak HMI di zaman itu ya. Atau organisasi kemahasiswaan lain ya. Itu kita bahas dulu. Kita bahas kemudian bagaimana, apakah kita perlu turun, bagaimana, apa persiapannya, itu dilakukan. Gitu loh. Termasuk membahas soal jangan sampai nanti ada infiltrasi. Betul, selalu seperti itu. Nah, terus kemudian kalau yang menonton ini menunggu momen.
Nah inilah yang saya bilang bahwa tidak bisa disamakan dengan demonstrasi. Cuman memang bisa saja mengarah ke situ ketika membludak. Namun saya mengapresiasi Presiden memerintahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan TNI untuk segera menindak tegas bagi anarkis yang terjadi. Nah, saya menyebut yang kemarin itu adalah peristiwa anarki 2025, bukan demonstran. Tetapi kalau mahasiswa yang berdemo, saya menyebut itu masih demonstran. Tetapi kalau penjarahan yang terjadi, kemudian hal-hal yang terkait yang berkaitan dengan pelanggaran hukum di lapangan, atau perusakan fasilitas umum, ya perampasan gitu dan lain-lain sebagainya, itu anarki 2025. Saya menyebutnya begitu peristiwa, walaupun hanya 2 hari tidak sampai, 2 hari tidak sampai. Hari pertama 29, ya 30 klimaks, ya kemudian 31 udah mulai beransur-ansur dipukul mundur, ya kan. Nah artinya saya melihat itu Bang Sahal tidak boleh dikategorikan bahwa itu keadaan darurat. Enggak dong, bisa. Nah ini menarik nih poin soal isu mengenai darurat militer ya. Kan yang tadi kan misalnya bocor alus bilang bahwa ada draft yang beredar, ada draft tentang usulan draft darurat militer yang disampaikan ke Pak Prabowo dari kementerian. Nah, dan seorang mengaitkannya dengan Kementerian Pertahanan kan, timnya Pak Safri lah gitu kan. Prabowo tadi ditolak apa. Nah itu dikaitkan dengan adanya kayak pembiaran terhadap penjarahan itu katanya, ya kan? Terus ada TNI yang ikut di dalam ngomporin atau apa. Jadi itu yang narasinya kemudian muncul bahwa ini upaya untuk merealisasikan darurat militer. Nah, gimana menurut Bung Adik soal darurat militer ini? Kalau darurat militer itu pernah dilakukan Abdurrahman Wahid, pernah dilakukan oleh darurat militer juga pernah dilakukan Soeharto. Soeharto. Pertama Soeharto, ya dari Soekarno menjadi ke Soeharto pada saat itu terkait PKI. Itu darurat militer. Kalau yang kemarin terus itu di Aceh juga kan? Aceh juga adalah darurat militer. Kalau kita berbicara darurat militer, tidak boleh berdiri sendiri itu Bang Sahal. Darurat militer itu harus presiden bersama Panglima TNI. Ya. Tidak bisa semata-mata darurat militer itu digaungkan, apalagi seorang Safri Samsudin, apa korelasinya? Nggak ada korelasinya di situ. Dia tidak bisa melaksanakan darurat militer. Kenapa? Bang Safri kapasitasnya tidak seperti itu. Mari kita memahami dulu tugas dan fungsi jabatan dari Pak Safri. Bukan panglima kok dia. Yang dipanggil pada saat mau melakukan darurat militer itu presiden memanggil panglima. Itu darurat militer. Kalau memang mau diberlakukan darurat. Cuman kalau saya bilang, katakanlah ya, yang kemarin itu ada TNI turun. Nah TNI turun itu dalam konteks pengamanan supaya tidak terlalu jauh massa yang masyarakat dari penonton menjadi anarkis yang ikut-ikutan dengan ojol di depan Makobrimob di Senen gitu loh. Keramat ya? Iya Keramat. Jadi Mako atau apa sih itu Brimob Senen ya, bukan Mako. Mako kan di Depok ya, di pokoknya itu di UI ya, dekat UI sana. Mako ya, Mako juga Mako itu. Ya, di Keramat itu Mako yang kemudian mereka marah ngikutin mobilnya itu kan. Iya, itu. Jadi kalau itu. saya bilang itu pengamanan agar supaya titik rentan titik-titik rentan itu harus dijaga oleh TNI. Nah, kemudian dipertegas ketika Pak Prabowo memanggil Panglima dan Kapolri untuk segera sapu bersih. Kenapa sapu bersihnya di sini bukan berarti kita harus menembaki, tapi tindakan tegas dan terukur. Tindakan tegas dan terukur ini kan ini bukan darurat militer. Jadi kalau ada persepsi bahwa seorang Safri Samsudin bisa mengidekan kepada presiden, nggak bisa kok. Presiden dan Panglima. Tugas Safri Samsudin tidak di situ. Memberikan masukan iya, tapi mengajukan draft nggak mungkin lah. Saya rasa seorang Safri Samsudin juga mengerti sekali karena dia juga pernah dalam kondisi darurat militer loh di zaman Abdurrahman Wahid. Jadi kalau ada pendapat bahwa ini adalah darurat militer itu terlalu dibesar-besarkan Bang Sahal. Kemarin itu emosi
yang diakibatkan media sosial. Nah, itu. Yang diakibatkan media sosial. TikTok. Iya, itu akibat dari media sosial yang berkembang di masyarakat. Apalagi banyak potongan-potongan video, ya. Terus ditampilkan ke masyarakat. Terus kemudian masyarakat semua masuk ke jaringan internet atau satu aplikasi medsos tersebut, saling menghasut, dan itu emosi sesaat, spontanitas yang dilakukan oleh masyarakat berkumpulnya dalam keramaian itu menjadikan ya seperti yang Pak Sal cerita tadi, bahwa emosi itu spontan. Kita menjadi orang lain ketika kita beramai-ramai. Kita ambil contoh gini. Pada saat masa berkumpul yang saya perhatikan ya, karena saya juga mengamati betul itu. Pada saat masa berkumpul itu tidak ada loh niat untuk menggeruduk rumah Saroni loh. Ini Sabtu ya? Iya, ini rumah Saroni. Ini yang diamati oleh Bung Ade di TikTok ya? Iya, saya lihat, oh mereka nggak masuk kok, di depan aja kan. Awalnya. Awalnya itu jam 10, sekitar 10-11 lah. Dia ringsek masuk itu udah mau sore, Bang Sahal. Ketika seseorang naik ke pagar, kemudian loncat masuk ke di situ berubahlah situasi emosional dari masyarakat di situ. Terpanggil untuk melakukan aksi spontan yang saya anggap bahwa ini tidak sehat lagi. Katakanlah Saroni menyinggung itu, ya, bahwa jangan bubarkan DPR. Kita salahkan, ya. Arogansinya mengatakan tolol dan lain-lain. Saya tidak sepakat dengan itu. Saya juga marah. Kenapa saya marah? Karena fungsi DPR bukan seperti itu sebenarnya. Dia legislator kan. Legislator, legis itu bahasa Yunani, bahasa apa ya? Itu legis, berbicara. Harusnya berbicaranya DPR itu bersama eksekutor atau pemerintah, bukan kepada rakyatnya. Jadi artinya ketika rakyat teriak meminta sesuatu, seorang wakil rakyat itu menyampaikan kepada eksekutor. Ya itu tugasnya. Latoir ya undang-undang atau peraturan kan. Nah, itu yang harusnya fungsinya dilakukan, bukan justru menyampaikan kepada publik, Anda nggak boleh membubarkan DPR. Ya kan? Jadi ibarat gini, kalau katakanlah ya, saya dan Bang Sahal secara personal sepakat nggak kita bahwa DPR itu pembantu kita? Sepakat nggak kita tuan? Gitu kan? Sering pejabat mengatakan bahwa kita adalah abdi negara. Rakyat adalah tuan kita. Oke, sepakat. Dia adalah pembantu. Ya. Nah, pertanyaan saya, ketika seorang pembantu kita gaji terlalu tinggi juga nggak bagus, tidak digaji juga kan bahaya. Iya kan? Kan gitu. Berarti Romusa dong, Bang Sahal. Ya, satu kewajaran yang teman-teman anggap masyarakat publik, ya, kebanyakan menganggap bahwa jangan terlalu besar lah, kan gitu. Karena kan dia pembantu kita, ya paling tidak wajar gitu. Tapi kalau nggak digaji juga kan nggak mau kerja. Intinya bahwa marilah kita masyarakat juga memberikan pekerjaan kepada mereka sebagai legislator. Bahwa kemudian tuntutan-tuntutan kita, mereka harus dengar. Bahwa ketika ada seorang tuan meminta dibuatkan kopi, terus nggak dibuatkan, marah kan, ngoceh. Tapi bukan berarti peringatan pertama dari rakyat Indonesia saat ini, gue pecat lo. Kan gitu, lo nggak bikinin kopi. Kan gitu. Tetapi bukan diartikan langsung bahwa ingin memecat Anda juga kan. Kan gitu. Karena nggak mudah juga membubarkan DPR. Itu juga beliau harus sadari mudah, itu. Dan juga itu problematis dari segi demokrasi. Karena kenapa? Masyarakat yang tidak memilih, ya tentu mencecar seorang yang terpilih oleh wilayah lain. Karena kan sifatnya perwilayah. Jadi katakan lagi nih, Bang Sahal memilih Saroni, saya nggak memilih Bang Saroni, ya kan? Saya pasti jelek-jelekan Saroni gitu. Tetapi kalau Bang Sahal kan belum tentu gitu loh. Karena Bang Sahal memilih dia karena memang Bang Sahal menganggap bahwa dia bisa mewakili Bang Sahal di situ. Nah, itu persoalannya tuh. Jadi
saya melihat seperti itu kemarahan rakyat, bahwa kemarahan itu adalah satu teguran awal yang kemudian berimbas pada demonstrasi, yang dimana penontonnya menjadi anarkisme. Nah, anarkis ini ya bagus, bahwa presiden mengambil tegas dan terukur itu kami dukung. Kita dukung, kita semua masyarakat Indonesia. Jadi itu aksi spontan kok. Nggak ada itu. Kalaupun dikatakan bahwa ada darurat militer begini, saya rasa terlalu dini kita mengambil satu keputusan bahwa ada draft dan lain-lain sebagainya. Enggak lah, enggak seperti itulah. Bahwa seorang Syafri Samsudin ya dengan jabatannya sekarang itu tidak bisa melaksanakan. Tidak punya wewenang. Tidak ada kewenangannya di situ. Jadi jangan sesat juga kita memberikan, apalagi itu publik kepada media ya. Nah, cukup hati-hatilah. Nah, makanya saya di setiap berbicara di media Bang Sahal, saya selalu mengingatkan teman-teman lawan bicara bahwa berhati-hatilah bernarasi, karena narasi ini kan didengar oleh masyarakat atau publik yang harus kita sendiri menjaga bersama-sama, karena penerimaan publik ini tidak semuanya sama, Bang Sahal. Perbedaan di sini bukan dari segi pendidikan, tetapi pemahaman nalar berpikir gitu, ya kan, yang disalahartikan gitu loh. Kalau kita berbicara sains, yang mengerti sains. Kemudian yang berbicara demonstrasi, yang mengerti demonstrasi. Yang berbicara TNI, yang mengerti TNI gitu loh. Jadi jangan sampai kita juga salah dalam menyampaikan sesuatu hal kepada masyarakat. Gitu, Bang Sal. Dan juga jangan sampai berpretensi kita tahu semuanya gitu ya. Apalagi ada yang menyangkut pautkan Pak Jokowi, geng Solo. Nah ini yang mau saya tanyakan juga. Ini soal framing. Bahwa kerusuhan kemarin itu adalah dikendalikan dan di-create. Atau pokoknya dimotori oleh geng Solo. Istilah geng Solo itu. Geng Solo. Geng Solo itu kan itu narasi liar loh. Iya, dan itu berkembang juga gitu ya. Terus kemudian di dalam kanvas yang lebih besar, misalnya Refli Harun dan teman-temannya lah selalu, dan mereka bilang solusi bangsa kalau mau mengatasi masalah ini, adili Jokowi, makzulkan Gibran. Larinya ke situ lagi. Iya, larinya ke gitu situ. Kan. Terus kemarin kita tahu ada tuntutan Gibran dituntut kan berapa betul. Itu pengadilan ya. 120 T. Iya, 120 T itu 9 T. Pokoknya gitulah. Terus kemudian belakangan yang terakhir soal reshuffle. Itu juga wah, ini kekuatan Jokowi dipretelin gitu kan. Betul. Ya dengan misalnya Budi Ari dicopot gitu kan, dan lain-lain sebagainya. Padahal kan juga Budi Gunawan juga dicopot gitu kan, yang orang dekatnya Bu Mega gitu. Dan Pak Pratik masih ada gitu kan. Pak Luhut masih ada. Orang Menkeu-nya justru orang dekatnya Pak Luhut gitu, yang notabene dekat dengan Jokowi gitu. Nah, menurut Bung Ade ini soal narasi selalu dilarikan untuk nyerang Jokowi dan Gibran. Ini gimana menurut saya? Saya jawab biar lebih teratur. Yang pertama dulu terkait Jokowi. Bapak Insinyur Joko Widodo itu selalu difitnah, dikatakan geng Solo, dia adalah ketuanya ya. Jadi kayak Solo ini mafia kelas kakap nih kan. Geng itu kan adalah satu sebutan bagi sesuatu perkumpulan yang kalau di luar itu paradigmanya pasti negatif. Ya tak? Nah, ini geng Solo gitu. Nah, ini harus bisa dibuktikan. Kau bicara secara hukum, kau bicara secara politik, ya politiknya apa? Apakah orang-orang yang berafiliasi dengan Pak Jokowi, ya ini satu partai bersama, itu politik. Kepentingan hukum, apakah orang-orang ini juga memiliki kepentingan hukum terhadap Bapak Insinyur Joko Widodo yang bisa menentukan arah hukum? Kan enggak juga. Gitu loh. Jadi geng Solo ini yang mana? Itu harus penting kita tahu dulu bahwa geng Solo yang mana. Nah, saya aja yang tidak memiliki hubungan dengan Bapak Insinyur Joko Widodo secara spesifik gitu. Dikatakan termul. Ya kan? Terus kemudian yang membela Pak Jokowi, kemudian dia adalah seorang yang termul, dan orang yang membela Jokowi itu pasti adalah orang Jokowi yang sudah dapat uang, sudah dapat imbalan dan dibayar. Ini framing. Kemudian saya anggap lelucon jurus kapak 212.
Iya ya, Iya, iya, Kapak iya, 212 iya. kan. Nah, saya tidak mau menyebut secara gamblang karena nanti persoalannya saya bilangin bahwa mereka adalah 212. Tapi jurus 212 yang mereka lakukan ya, kita sebutlah seperti itu sudah jurus itu. Tidak bisa lagi dia menumbangkan kebenaran Bang Sahal. Artinya semakin apapun yang mereka lakukan untuk menyampaikan bahwa Bapak Insinyur Joko Widodo adalah orang yang tidak benar, itu semakin tidak akan terbukti. Semakin majar Ya, menurut Bung Ade. majar. Tapi kenapa itu diulang-ulang oleh mereka? Ya karena mau menyerang apa lagi? Oke, Dalang Domo. Selesai kita pembahasan bahwa dia adalah geng Solo di balik semua ini. Enggak sedahsyat itulah. Itu sekali lagi saya membagi 3 klaster. Jawabannya ada di situ. Ada yang menonton, karena kalau demonstrasi bawa spanduk, bawa toa. Ya klasternya jelas masyarakat ini nggak bawa spanduk, bukan demo itu. Nonton, kemudian anarkisme. Kemudian ada yang memanfaatkan, ya orang-orang ini memanfaatkan demonstrasi ini, menganggap bahwa ini ada yang menunggangi dan lain-lain sebagainya, itu betul. Saya setiap demonstrasi pun tiba-tiba ada yang bawa spanduk di belakang tuh, yang kemudian tiba-tiba turunkan. Kok kita nggak bahas ini kok ada tiba-tiba. Itu selalu ada Bang Sahal. Dalam setiap demonstrasi. Karena kami di lapangan tahu betul. Mereka datang cuma 5 orang, bawa spanduk panjang-panjang. Padahal kerumunan kita lebih banyak. Nah, tapi itu kan... Dan itu terjadi di setiap demonstrasi di setiap demonstrasi. 98, sejak 98, 99 sampai saat ini. Dan itu settingan. Yang mengklaim dirinya adalah seorang demonstran. Dan biasanya yang bawa-bawa begitu... itu mengklaim dirinya adalah demonstran yang idealis. Tetapi kami tahu siapa orang-orangnya, karena kami di lapangan, walaupun saya junior sekali pada saat itu, tapi kami tahu siapa senior-senior kami yang bermain seperti itu kan, dengan memanfaatkan keadaan-keadaan tertentu. Tapi itu urusan mereka bisa mendapatkan tempat di masyarakat, di publik sebagai orang yang betul-betul idealisme, silakan saja. Kami pun sebagai demonstran yang murni betul-betul dibawa pada saat itu, tidak mengklaim kok. Dan kami juga tidak melarang senior-senior kami untuk melakukan itu. Itu hal biasa. Ya kan, ya silakan lah. Tetapi idealisme kami pada saat turun ke jalan memang betul-betul murni untuk rakyat. Namun kemudian kami meninggalkan dunia demonstrasi karena trauma saja. Saya ketakutannya luar biasa. Bangsal, karena kami di baris depan betul. Dan kami takut benar. Dan salah satu tanda tangannya kan ada di sini, di jidat saya. Oh itu ya? Itu. Ya, ini kena pentungan. Nah, justru itu yang kami... Itu yang Semanggi? Atau... Iya, Semanggi ini. Oke. Ini sempat berdarah. Dan di situ saya sudah ketakutan sekali. Dan saya tidak pernah mau visum untuk mempermasalahkan itu. Dan nggak pernah mengklaim. Mengklaim, saya gitu. Enggak. Oke, kembali ke soal tadi. Yang Jokowi. Serangan terhadap Jokowi. Kucing ketabrak, anaknya sakit, kena flu, COVID-19, pasti Pak Jokowi yang salah. Ya, itu. Terus yang kedua Bang Sahal. Bang Sahal tadi ini kembali ke Jokowi, itu adalah framing, itu biasa. Kita nggak usah terlalu memperdulikan mereka karena itu jurus 212. Sekali lagi kalau kelompok mereka itu 212. Iya. Nah, itu jurus mabok. Terus kemudian ada yang tadi apa lagi setelah? Yang soal itu, misalnya Refli Harun menyatakan bahwa solusi terhadap masalah ini, Mas Gibran itu adili Jokowi, makzulkan Gibran. Larinya ke situ lagi. Gitu. Representasi pemuda saat ini, ya, yang kalau saya memperhatikan sepak terjang Mas Gibran, ini adalah pemuda jangan sampai layu sebelum berkembang. Saya menganggap dia representasi pemuda yang cukup bisa diandalkan suatu saat. Dia belajar tidak hanya pada seorang Prabowo Subianto. Kalau kita berbicara kesetiaan, loyalitas, persahabatan, pertemanan yang dihianati berapa kali pun, dia tetap memiliki jiwa kesatria patriotisme seorang Prabowo. Bapak Prabowo Subianto itu konsisten dalam kesetiaan. Kita nggak bisa ngajarin dia sebagai patriot. Dia patriot sejati. Dan kalau berbicara kesetiaan, Pak Prabowo belum pernah mengkhianati orang lain. Tapi dihianati sering. Oke. Mas Gibran belajar di situ. Bagaimana konsisten seorang bisa menjadi politisi handal, itu karena mulut, hati, dan pemikirannya sama. Ini nggak boleh beda nih dari tiga nalar berpikir ini. Ya kan? Terus kemudian Mas Gibran digitukan,
Itu kan kepentingan jelas. Katakanlah yang membenci ini, ketika reshuffle kemarin terjadi, ya, terus timbul nama mereka di situ bangsa hal, itu kayaknya ngocehnya hilang tuh. Nah kan gini, ada yang sakit hati karena pemecatan nih Bang Sahal, ya kan? Dipecat nih. Ada yang sakit hati karena dipecat bosnya, dia ikut juga tergusur, kan gitu nih. Ya saya nggak perlu jelasin, tapi dia merasa nih pasti. Siapa menteri yang dipecat, kemudian dia juga ikut tergusur. Ini sakit hati nih pasti nih. Kan gitu. Di ujung ya kan. Karena itu ada soal periuk nasi, soal macam-macam. Periuk nasinya kan. Terus kemudian berbicara orang yang memiliki pendapatan 1,6 kok nggak salah 1,3 M ya. Sebulan atau setahun tuh? Kalau BUMN ternama saya nggak tahu tuh. Setahun atau sebulan? Enggak lah, sebulan kayaknya itu. Sebulan lah, kan besar banget. Artinya lah, masyarakat silakan menilai itu ya. Boleh kok dihitung, umum kok. Nah, ini sakit hati nih. Kalau nggak salah 3 ya. Tiga dia menjabat 3 dari BUMN itu pada saat itu ya. Pecat kan? Sakit hati dong periuk nasinya kan? Iya kan Bang Sal? Terus ada yang sakit hati karena memang nggak pernah diangkat. Ngoceh, tapi nggak pernah diangkat, tetap ngoceh, kan gitu. Kalau dikasih nih lain lagi nih ceritanya nih Bang Sahal, gitu. Jadi kita melihat ini secara jernih. Masyarakat juga harus menilai ini. Jangan cuma melihat secara pragmatis saja. Bahwa apa yang diucapkan salah satu kebenaran. Enggak. Tentu ada behind the screen kok. Ada sesuatu di balik layar. Sehingga hal ini terjadi terus-menerus digaungkan. Dan kalau hasil reshuffle kemarin tiba-tiba Pak Prabowo mengontek salah satu orang ini, selesai tuh. Selesai tuh. Itu saling kait-mengkait. Gue juga berjuang ya. Lu panggil gue. Kan gitu. Nah itu Bang Sahal. Jadi ini yang saya cerita bahwa ini tidak begini konteks yang harus mereka lakukan. Gitu. Kalau memang mau berbuat untuk bangsa, perbaiki dengan kritik yang baik. Bukan mengacak-ngacak sesuatu sistem yang sudah ada. Sesuatu yang sudah ada, katakanlah ini adalah kesalahan besar, masa kita nggak bisa perbaiki? Bisa dong. Wong kita rumah kita kok. Bagaimana rumah kita bisa sapu bersih bukan berarti membuang ke tempat sampah hal-hal yang berarti di dalam rumah yang teracak-acak. Misalnya taruhlah, ini kan hanya penempatannya saja yang tidak benar, bukan sampahnya. Kalau sampah kita buang, ya kan? Tetapi kalau ini penempatannya, misalnya katakanlah kursi yang harusnya tempatnya di sebelah kiri, kita tempatkan di kanan, kita perbaiki, geser dong ke kiri. Bukan berarti harus menempatkan di tempat sampah, kan gitu. Karena kenapa? Ini sebuah sistem yang kita hargai, bahwa ini kenegaraan. Kan kalau ahli tata negara kan dia tahu. Katanya ahli tata negara. Ketatanegaraan itu kan tidak harus loh. Nah, pemahaman birokrasinya tentu harus dipahami di situ. Ya kan, harus bisa dipahami bahwa ketatanegaraan itu mengatur birokrasi itu seperti apa kan? Kan itu. Tidak mudah memecat. ASN aja tidak mudah dipecat. Kok kita mengusulkan rakyat supaya berdemonstrasi yang sudah ada justru mau diacak-acak lagi. Representasi pemuda bagi saya Mas Gibran bagus. Saya melihat ini akan berjalan terus, akan lebih baik. Silakan Mas Gibran, nggak usah takut Mas Gibran. Mas Gibran jalan dengan gaya Mas Gibran sebagai populis politikal. Berjalanlah sebagai populis politikal. Karena rakyat membutuhkan itu. Kenapa? Karena sama dengan kepemimpinan bapaknya. Menyentuh langsung kepada rakyatnya. Dan ingat, Mas Gibran itu adalah kita loh. Kita ya masyarakat. Yang sangat memahami bagaimana derita seorang perantau. Mencari nafkah di berbeda, apalagi di Jakarta ini kan perantau banyak nih. Nah yang memahaminya rakyat lah, yang pernah mengalami itu. Pak Jokowi pernah mengalami itu, pernah merantau ke Aceh soalnya. Iya kan? Merantau ke Aceh jadi tukang kayu di sana kan gitu. Betul. Nah jadi dia memahami betul bagaimana hidup di rantau. Jadi saya menganggap bahwa sudahlah, jangan didengar Bang Sal yang begitu-begitu. Karena kita tahu background, itu masyarakat harus tahu. Nah terus ini masih terkait soal Jokowi ini, Jokowi dan Gibran lah ya. Jadi kan ada narasi lain yang bilang bahwa kekuatan atau pengaruh Jokowi mulai dipretelin. Tapi ini juga nggak konsisten narasinya. Kita mulai dari ini deh, kasus. Jadi ketika Hasto
tangkap Amnesti. KPK, ya kan? Narasinya adalah KPK dikuasai Jokowi, Iya. ya kan? Itu kriminalisasi, gitu Iya. kan? Terus tapi kemudian kan ada Noel ketangkep, ya kan? Tapi narasinya, ya itu larinya Jokowi dipretelin. Iya. Jadi narasi yang sebelumnya tentang KPK dikuasai Jokowi itu hilang. Nah, gitu kan. Hilang. Itu ya soal KPK. Iya. Terus juga kemarin Nadiem jadi tersangka kejaksaan, ya kan. Terus enggak, tapi yang di Refli Harun bilang bahwa ini ada harus keterkaitan Jokowi. Iya. Jokowi lagi gitu. Memang kan. begitu. Terus muncul kalau enggak berarti kejaksaan dibawa ke Jokowi lagi. Terus kan muncul video yang itu loh, Pak Jokowi bilang bahwa Nadiem silahkan harus diperbesar dananya. Ternyata itu kan pembicaraan mengenai dana riset. Oke. Bukan dana laptop, jadi itu dipelintir. Iya. Gitu. Jadi saya bisa menjawab kali itu. Nah, terus yang terakhir soal reshuffle. Iya. Yaitu Budi Ari di reshuffle, kan? Iya. Kemudian itulah contoh kekuatan Jokowi, pengaruh Jokowi dipretelin. Iya. Padahal ada Pak Pratikno yang masih tetap di situ. Iya. Menkeu itu orang dekatnya Pak Luhut. Iya. Terus juga yang di reshuffle kan ada Budi Gunawan. Iya. Yang notabene orang dekatnya Bu Mega. Iya. Gitu ya. Tapi itu nggak dilihat. Jadi ini selektif anunya itu, Iya. pilih-pilih gitu Pilih-pilih, narasinya itu. jelas. Gimana menurut Bung Adi? Hak prerogatif presiden yang pertama. Hak prerogatif presiden kita tidak boleh mencampuri itu. Bahkan seorang Bapak Insinyur Joko Widodo tidak bisa mengintervensi itu. Hak prerogatif. Kemudian Bapak Presiden mempertahankan ya orang-orang yang dianggap capable dalam posisi itu. Terus mau ganti siapa? Mau ganti lo. Iya kan? Ya. Kan itu persoalannya tuh, Bang Sahal. Iya kan? Kemudian mempertahankan seorang presiden, mempertahankan menteri-menteri yang dari Bapak SBY kan masih menjabat juga pada saat menjabatnya seorang Bapak Insinyur Joko Widodo. Enggak kucul-kucul langsung diganti kan? Iya kan? Enggak kucul-kucul langsung ganti aja semuanya kan? Enggak kan? Kan gitu. Nah, kalau dia capable di situ tentunya pasti. Saya klarifikasi Kak Sri Mulyani. Oke. Kak Sri Mulyani diganti karena dia memang sudah minta mundur kok. Sudah beberapa lama kan. Minta mundur loh beliau. Ya kan, karena dia nggak udah mulai nggak nyaman dengan keadaan itu. Dan itu bukan politik. Dan itu bukan tekanan. Tapi memang mungkin udah butuh freshing lagi orang baru. Nah itu hak prerogatif presiden. Terus kemudian penahanan Noel di KPK. Iya kan? Yang tadinya Bung Noel betul-betul sudah tidak mau mengakui Bapak Insinyur Joko Widodo. Karena sudah ada Prabowo Mania 08. Tetap aja Noel ditangkap, Pak Jokowi yang salah gitu. Kan gitu. Ini harus dipahami oleh masyarakat bahwa Bang Noel itu sudah meninggalkan Jokowi di saat dia membentuk Prabowo Mania 08. Gitu. Nah, kemudian itu bermanfaat bagi Bapak Insinyur, Bapak Prabowo presiden kita menganggap bahwa Noel masih bisa berarti di Prabowo Mania 08. Kemudian merekrut dan menjadikan kadernya, kan itu haknya Bapak Prabowo juga sebagai pemilik Gerindra kan, kan gitu. Nah itu persoalannya, sehingga kita lihat bahwa tetap aja yang jelek-jelek pasti dibawa ke Bapak Insinyur Joko Widodo, pasti itu Bang. Jadi larinya pasti ke situ. Termasuk Nadiem, yang Nadiem itu. Nadiem. Nah, ini Refli Harun narasinya begitu, ya. Bang Nadiem Makarim, ya kan, tetap aja. Nah, saya bisa menjawab itu. Kenapa saya bilang begitu? Kalau berbicara Nadiem Makarim, ya bahwa presiden sebagai kuasa pengguna anggaran, dia bisa hak presiden memutuskan apa aja. Kuasa pengguna anggaran loh, ya kepala negara, kuasa pengguna anggaran, dia bisa menyerahkan. Tetapi manajerial dan pelaksanaan anggaran itu, ya itu ada pada kementerian. Lalu kemudian, misal katakanlah ketika kita bilang bahwa ini ada perintah presiden karena menambah anggarannya.
Lalu itu memang kuasa pengguna anggaran, tugas presiden itu. Dia mau menyerahkan berapa saja, yang penting benar cara manajerial dan penggunaan anggarannya. Ya. Karena ada pada manajerial anggaran, ada pada kementerian yang sudah dianggarkan oleh presiden. Yang disetujui oleh DPR, kan begitu. Ya. Kemudian itu diserahkan kepada kementerian. Kementerian mengelolanya, terus terjadi tindak pidana korupsi di situ. Kok nyalain presiden? Itu kan soal lain, manajerial. Namanya juga kita sudah menyerahkan kan gitu, Bang Sahal. Tapi juga yang ironisnya itu yang beredar itu potongan video pernyataan Pak Jokowi yang konteksnya beda gitu. Memperbesar dana riset. Ya. Gitu. Tapi itu dipakai untuk nyerang Jokowi karena dikesankan ini adalah bukti bahwa Jokowi itu menyatakan Nadiem silahkan perbesar dana pembelian laptop. Wah, gitu loh. Jadi ini kan betul-betul framing tadi itu. Jadi itu framing yang pokoknya betul-betul yang dicocok-cocokin. Gitu. Cocokologi. Selalu begitu, Bang. Ya. Bahwa ada kelompok yang memang tidak menyukai Bapak Insinyur Joko Widodo. Tentu kelompok yang sakit hati, Bang Sahal. Yang mereka bersatu. Bagaimana berkumpul di satu tempat, di satu titik. Dengan menjalankan kontra-kontra intelijen. Musuh dari musuhku adalah temanku. Itu kontra intelijen. Musuh dari musuhku adalah temanku, itu kontra intelijen. Yang hanya bisa dilakukan adalah orang yang memiliki pengalaman terkait intelijen. Tapi bukan berarti aktor-aktor ini. Tentu ada pendapat lain yang memiliki di pundaknya bintang. Itu saya bisa pastikan. Kenapa? Karena kontra intelijen hanya bisa dimainkan karena dia mempelajari itu. Nah, berkumpul berkelompok untuk melawan, memprotes setiap aksi apapun yang dilakukan itu pasti salah. Itu salah. Tetapi dia tidak akan mampu melawan mayoritas yang mencintai Bapak Insinyur Joko Widodo. Ini yang mau digerus, tapi nggak tembus. Kenapa nggak tembus? Karena ada yang merasakan langsung, Bang Sahal, manfaat dari apa yang dilakukan. Kewajiban dari Pak Insinyur Joko Widodo sebagai presiden pada saat dia duduk menjadi presiden, kewajibannya dilakukan betul. Jadi beda. Kalau kita memuji Pak Jokowi dengan buta, gitu, bahwa wah ini karena Pak Jokowi, bukan. Saya nggak menilai itu. Yang saya nilai, Bapak Insinyur Joko Widodo telah melakukan kewajibannya dengan baik sebagai seorang presiden. Tidak ada di situ kemuliaan. Betul yang dikatakan mereka itu. Kemuliaan itu tugasnya, itu betul. Tetapi saat ini 10 tahun di belakang pada saat Bapak Insinyur Joko Widodo menjabat sebagai presiden, dia melakukan betul kewajiban sebagai seorang kepala negara. Itu Bang Sahal. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, terkait masih soal reshuffle. Jadi kan ada sejumlah, ya nggak tahu lah, ini kan pasti tidak mewakili semuanya ya, tapi ada video yang beredar yang bilang mengklaim sebagai pendukung Jokowi, relawan Jokowi yang marah dengan reshuffle Pak Prabowo ini karena ada Budi Ari gitu ya yang direshuffle gitu ya. Terus kemudian malah seakan-akan ini kayak menggerus terus menyatakan Prabowo arogan dan lain-lain. Jadi ini kayak semacam justru dia membenturkan antara Prabowo dengan Jokowi. Menurut Bung Adi gimana? Cara respon yang baik dari pendukung Jokowi dan pendukung keberlanjutan Prabowo Gibran menyikapi semacam ini gimana? Yang perlu saya sampaikan saat ini, Prabowo dan Bapak Presiden Prabowo dan Mas Gibran itu masih solid. Hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi solid. Itu yang pertama dulu tuh. Yang kedua terkait Budi Ari, ketika Presiden mengatakan dia harus berhenti, itu sudah sumpah. Dan itu hak prerogatif Presiden. Terus kemudian ini merasa digerus, nggak boleh. Itu adalah hak prerogatif Presiden. Ketika dia mengganti menterinya, itu hanya Presiden.
kemudian masukkan orang-orang yang baru yang mungkin perlu refresh di dalam satu kementerian, itu hak presiden, gitu loh. Tidak ada dan saya rasa Pak Jokowi tidak ada yang keberatan kok itu. Mas Gibran juga nggak keberatan kok itu, ya kan? Semuanya tentunya kita bermuara pada pimpinan negara kita. Tapi yang bisa sampaikan saat ini bahwa Prabowo, Gibran solid. Dan jangan teman-teman juga relawan-relawan itu selalu mau memisahkan diri dari antara Jokowi. Nggak ada lagi tuh relawan Jokowi. Yang ada saat ini adalah relawan Prabowo Gibran. Ya kan? Dan Pak Jokowi rohnya ada di situ. Kenapa? Karena endorsement yang dilakukan oleh Bapak Insinyur Joko Widodo. Kan jelas dikatakan Pak Prabowo nggak mau maju kalau nggak didukung Pak Jokowi loh. Dan itu kan Pak Jokowi sendiri yang bilang kan, sekarang relawan Jokowi harus menjadi relawan Prabowo Gibran. Iya, gitu kan? Clear gitu loh. Jadi teman-teman se-Indonesia yang melihat acara ini, saya sampaikan kepada siapapun Anda, relawan dari manapun Anda, saatnya kita jangan kalah dengan orang yang sakit hati. Kita jangan diadu domba dengan orang yang sakit hati. Jangan kita mau misah-misahkan diri kita. Kita harus tetap solid, satu bahasa, tetap menunggu pemerintahan sampai selesai. Mendukung Mas Gibran, Mas Wapres, dan Pak Prabowo sebagai presiden. Jadi ada kata lain. Dan itu harga mati itu. Jadi misalnya justru mempertanyakan hak prerogatif Prabowo untuk misalnya dalam kasus Budi Ari ya, meresafel Budi Ari itu justru malah salah ya. Salah. Mempertanyakan prerogatif itu keliru gitu ya. Iya, ya mempertanyakan kalau itu adalah relawan yang dulunya relawan Pak Jokowi, sekarang menjadi Prabowo Gibran. Nah, lu belum masuk kotak. Sabar dulu loh. Sabarlah, ya kan? Kapabilitas dan kompetensi tingkatkan dong. Akan dilirik. Siapapun di bangsa ini, aku tahu betul karakter seorang Prabowo Subianto. Itu melihat betul. Ada nggak sih yang potensial di sini untuk bisa membantu saya? Sabar, tunggu. Kalau memang ingin sesuatu hal itu. Kalau tidak menafikan hal-hal seperti itu. Tapi apapun itu kami percaya, saya sendiri percaya bahwa pemerintah Prabowo Gibran yang terbaik untuk saat ini. Oke, terima kasih Bung Ade Darmawan atas obrolannya. Dan ini saya kira malah lebih seru ya, kita nggak hanya ngomong soal hukum gitu. Ya, jadi political practice ya. Lebih gitu, lebih relate dengan yang terjadi, yang update peristiwa terbaru. Oke, terima kasih Bung Ade dan sampai ketemu lagi di podcast seruput berikutnya. Siap, saya seruput dulu. Ya, seruput dulu, silakan. Ya, pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.